Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap memulai pembelajaran? Baik, karena dari anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran, boleh untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba bayangkan, ketika kalian ingin membuat mie instan, tetapi langkah-langkahnya dilakukan secara acak atau tidak berurutan. Seperti kompornya dinyalakan terlebih dahulu, baru airnya dimasukkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya, Bu. Boleh Sabil, silahkan. Mie-nya tidak matang, Bu, karena air yang belum mendidih tetapi mie-nya sudah dimasukkan. Baik, terima kasih Sabil atas pendapatnya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Bisa berbahaya nggak sih, Bu? Kompornya sudah menyala, tapi di dalam pancinya nggak ada airnya. Nanti pancinya bisa gosong dong, Bu. Nah, tepat sekali. Kalau langkah-langkahnya tidak berurutan, maka hasilnya juga akan kacau. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Algoritma adalah suatu langkah-langkah yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma sendiri biasanya sudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian menggunakan HP, kemudian cara kalian berangkat ke sekolah, sampai cara kalian untuk membagi jadwal piket kelas secara bersama-sama. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk pertama, menjelaskan pengertian dari algoritma. Kedua, menyusun algoritma dari masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu mempresentasikan algoritma dalam bentuk langkah-langkah yang logis. Anak-anak, saat kita menyelesaikan masalah, kita itu sebenarnya berpikir seperti komputer. Nah, cara berpikir seperti komputer ini disebut dengan istilah berpikir komputasional. Nah, untuk berpikir komputasional memiliki 4 aspek. Yang pertama, yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Kemudian, yang kedua, ada pengenalan pola, yaitu mengelompokkan masalah yang memiliki pola yang sama. Kemudian, yang ketiga adalah abstraksi, yaitu memilih informasi yang paling penting dan menghilangkan informasi yang kurang penting. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu cara atau langkah-langkah yang disusun secara rutin untuk menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, untuk masing-masing dari kalian telah mendapatkan satu buah algokar yang tersedia di atas meja masing-masing. Nah, di dalam algokar ini terdapat beberapa permasalahan dan juga beberapa langkah-langkah yang telah disusun secara acak, dan tugas kalian adalah memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut sehingga langkah-langkah yang disusun menjadi berurutan. Baik, karena anak-anak sudah mendapatkan algokar masing-masing, kira-kira apa sih masalah yang terjadi dari setiap kasus yang diberikan? Kira-kira, apakah ada dari anak-anak yang ingin menyatakan pendapatnya? Saya, Bu, pada kasus 5 yang saya dapatkan, masalahnya adalah Nisa kesulitan untuk mengelola uang jajannya dalam sebulan. Benar sekali, Fawas. Nah, masalah seperti Nisa tadi adalah karena Nisa melakukan langkah yang kurang tepat urutannya. Masalah Nisa terjadi karena dia mendahulukan keinginan daripada kebutuhannya, sehingga keuangannya tidak tercatat dengan baik. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma. Kita harus melakukan langkah-langkah yang berurutan sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya, yaitu proses melaksanakan investigasi dari masalah yang telah ada di algokar. Untuk pengerjaan dari masalah tersebut, nantinya akan dikerjakan di flowboard dan akan dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, nanti berdasarkan dengan kelompok yang sudah ada di dalam algokar. Nah, untuk pengerjaannya dalam waktu 3 menit, dan apakah untuk instruksinya sudah bisa dipahami?
Baik, karena untuk instruksinya sudah bisa dipahami, maka sekarang anak-anak sudah bisa berkumpul dengan temannya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Wah, kelompok 1 udah mulai ngerjain nih ya. Ibu mau nanya dong, kira-kira kenapa langkah ini ditaruh di urutan yang pertama? Ada yang mau jawab? Saya Bu, Boleh, silahkan. menurut kelompok kami, kenapa yang pertama ini menghitung jumlah siswa terlebih dahulu agar nanti saat pembagian kelompok yang pertama jumlahnya adil, yang kedua jadi tahu harus ada berapa kelompok di setiap kelas. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Wah, untuk kelompok 2 juga udah mulai ngerjain nih. Nah, Juan, kamu kok nggak ikut diskusi ya? Nah, kalau gitu Ibu mau nanya deh. Kan di sini kamu dapat kasusnya nasi goreng, cara memasak nasi goreng. Kira-kira kalau untuk memasak nasi goreng sendiri, apakah bumbunya itu dimasukkan sebelum atau sesudah minyak itu sudah panas? Kalau bumbunya itu dimasukkan setelah minyaknya panas, Bu. Oke, betul ya. Jadi bumbunya itu dimasukkan setelah minyak panas agar bumbunya bisa matang gitu. Wah, bagus banget untuk kelompok 5 udah ambil benar untuk jawabannya. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira kalau semisal ada langkah yang harus dilakukan secara bersamaan, apakah itu masih bisa disebut sebagai algoritma? Apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, silahkan. gak bisa karena langkah-langkahnya harus berurutan. Oke, bener ya, karena algoritma itu langkah-langkahnya harus berurutan. Baik anak-anak, untuk waktu diskusi tersisa 2 menit lagi. Pastikan seluruh anggota dari kelompok kalian sudah memahami langkah-langkah yang telah disusun. Dan setelah ini, kita akan mempresentasikan masing-masing dari kelompok ke depan kelas. Baik, karena waktu untuk berdiskusi telah selesai, maka setelah ini teman-teman kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelompok. Nah, untuk yang presentasi pertama dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk setiap kelompok akan mempresentasikan selama 1 menit menjelaskan dari hasil algoritmanya. Jadi kami kelompok 1 mendapatkan kasus 1 yaitu jadwal piket yang kacau. Yang pertama, hitung jumlah siswa di kelas. Yang kedua, tentukan jumlah hari piket. Yang ketiga, bagi siswa menjadi kelompok yang sama rata. Dan yang keempat, apakah semua kelompok memiliki jumlah anggota yang adil? Jika tidak, atur ulang pembagian kelompok. Dan jika iya, tulis nama tiap kelompok ke jadwal dan tempel jadwal di papan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari presentasi kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan umpan balik untuk kelompok 1? Saya Bu. Baik, silakan. Menurut saya dari kelompok 1 langkah-langkahnya sudah sesuai. Baik, luar biasa dari kelompok 1. Boleh tepuk tangan. Baik, karena sudah selesai untuk sesi presentasi dan juga diskusi, maka Ibu akan membagikan Algomirror atau lembar kerja peserta didik untuk refleksi kalian. Nanti kalian akan mengisi satu kelompok di satu Algomirror. Baik, sekarang mari kita simpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari algoritma? Saya Bu. Boleh, silahkan. Jadi algoritma adalah suatu langkah-langkah yang tersusun secara berurutan, logis, dan tidak ambigu untuk menyelesaikan suatu masalah, Bu. Benar sekali yang disampaikan oleh Zafira ya anak-anak. Jadi algoritma adalah suatu langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah secara benar dan tepat. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, maka anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan algoritma di rumah. Dan juga untuk teman-teman yang nilainya masih di bawah KKM, bisa mengerjakan remedial yang sudah di-upload di Google Classroom. Sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.